Selamat pagi. Nah, bertemu kembali dengan Ibu. Nama Ibu Nopalince, SPD. Ibu mengajar di SD Swasta Santo Mikael Pangeruran. Tetap jaga kesehatan, semangat belajar. Nah, baik, hari ini kita belajar tema 2, udara bersih bagi kesehatan. Subtema 1, cara tubuh mengolah udara bersih. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini, siswa dapat mengetahui organ pernapasan manusia dan fungsinya. Mata pelajaran IPA kelas 5. Nah, judul pembelajaran kita pada hari ini, sistem pernapasan pada manusia. Minggu lalu, kita belajar sistem pernapasan pada hewan. Manusia bernapas untuk memasukkan udara ke dalam tubuh. Udara mengandung oksigen. Oksigen dibutuhkan untuk mendapatkan energi dari makanan. Energi itu menggerakkan semua proses kehidupan yang sangat penting pada tubuh. Organ pernapasan pada manusia dan fungsinya. Nah, kita perhatikan gambar yang Ibu tampilkan. Alat pernapasan pada manusia. Yang pertama, hidung. Kedua, faring. Ketiga, laring. Keempat, trakea. Kelima, paru-paru. Paru-paru dibagi menjadi 3. Yang pertama, bronkus. Yang kedua, bronkiolus. Dan yang ketiga, alveolus. Kita bahas satu-satu ya, Nak. Yang pertama, hidung. Hidung berfungsi sebagai penyaring debu atau kotoran yang berasal dari udara. Disaring oleh rambut-rambut hidung dan debu menempel bersama lendir. Yang kedua, faring. Faring berfungsi persimpangan atau penghubung antar saluran pernapasan pada bagian depan dan saluran pencernaan pada bagian belakang. Yang ketiga, laring atau teka atau jakun. Berfungsi menempelnya selaput atau pita suara. Keempat, trakea atau sering juga disebut batang tenggorokan. Fungsinya, penyaringan kembali udara yang masuk dan mengatur udara tersebut ke paru-paru. Yang kelima, bronkus. Berfungsi menyambungkan trakea dan paru-paru. Keenam, bronkiolus. Berfungsi sebagai percabangan dari bronkus yang ada di paru-paru. Yang terakhir, alveolus. Berfungsi tempat pertukaran oksigen atau O2 dengan karbon dioksida atau CO2. Nah, anak-anak Ibu, perhatikan video yang akan Ibu kirim. Proses pernapasan pada manusia dimulai dari rongga hidung, faring, laring, trakea, dan bronkus menuju alveolus. Di dalam alveolus inilah terjadi pertukaran gas antara oksigen dan karbon dioksida. Lubang hidung merupakan jalan masuk udara ke hidung. Di dalam rongga hidung terdapat silia, membran mukosa, dan kapiler darah. Udara akan disaring oleh silia atau bulu hidung, dilembabkan oleh membran mukosa, dan dihangatkan oleh darah. Selanjutnya, udara akan masuk ke faring atau tenggorokan. Di dalam tenggorokan terdapat epiglotis berbentuk seperti daun yang dapat membuka dan menutup. Pada saat menelan makanan, epiglotis menutup
sehingga makanan tidak masuk ke tenggorokan, tetapi menuju ke kerongkongan. Selanjutnya, udara bergerak menuju laring atau pangkal tenggorokan. Di dalam laring terdapat pita suara. Trakea berbentuk seperti pipa yang terletak memanjang di bagian leher dan rongga dada. Trakea memiliki cincin trakea berbentuk huruf C untuk mempertahankan bentuk pipa trakea agar tetap berdiri kokoh. Sistem pernafasan pada manusia terdiri dari dua proses utama, yaitu inspirasi atau memasukkan udara ke paru-paru dan ekspirasi atau mengeluarkan udara dari paru-paru. Bronkus bercabang-cabang dan membentuk percabangan yang lebih kecil yang dinamakan bronkiolus. Percabangan bronkiolus berakhir pada gelembung paru-paru yang disebut kantong alveolus. Gelembung tersebut diselimuti pembuluh kapiler darah. Bentuk alveolus menyerupai busa atau sarang tawon. Pada alveolus inilah terjadi difusi atau pertukaran gas ketika bernapas. Secara singkat, udara yang penuh dengan oksigen masuk melalui hidung menuju faring, laring, trakea, bronkus, dan kantong alveolus. Pada saat udara yang kita hirup sampai di alveolus, oksigen melewati dinding kapiler darah. Selanjutnya, darah akan mengedarkan oksigen ke seluruh tubuh. Setelah itu, darah akan membawa karbon dioksida ke alveolus menuju tenggorokan, lalu menuju ke lubang hidung untuk dikeluarkan dari dalam tubuh. Proses ini dinamakan dengan bernapas.